Pemirsa, Anda masih dalam acara CEO Talks interview dengan Erlangga Hartarto. Pak Erlangga, ini partai politik perannya besar sekali. Ada jalur independen untuk menjadi gubernur, bupati, ya silakan. Tapi partai politik perannya nggak bisa dinafikan sebagai tiang demokrasi. Artinya ke depan ini, bangsa ini mau hebat, itu sangat tergantung pada kualitas partai demokrasi itu sendiri. Ya. Nah, tadi udah menjelaskan cukup detail ya, tetapi apa yang paling penting dari partai politik menurut Anda setelah itu? Ya, yang supaya paling bisa berkontribusi positif terhadap ya, kemajuan bangsa ini. paling utama partai politik atau partai Golkar adalah mencetak kader-kader untuk Pemimpin. menduduki jabatan publik atau mencetak pemimpin. Karena dari pemimpin itu akan mempunyai kebijakan yang menentukan kesejahteraan masyarakat. Itu menjadi salah satu kunci di situ. Sehingga pemimpin itu kan selalu dilihat oleh masyarakat dan dilihat juga hasil kebijakannya. Sehingga yang utama partai politik memang membina kader itu. Ya. Partai politik merekrut calon yang ada di legislatif ya. Iya. Mulai dari DPRD 2, DPRD 1 sampai DPR pusat. Iya. Merekrut calon bupati, wali kota, gubernur, Sampai dan presiden. Iya. Kemudian bagaimana mengawal legislatif membuat undang-undang. Iya. Wah, luar biasa partai politik ini, Pak. Iya. Nah, ini yang mendorong Anda untuk memimpin partai Golkar ini supaya berkontribusi full kepada masyarakat ini. Iya. Nah, supaya jangan money politics, Pak. Ini boleh omong bagus sekali. Supaya tidak ada mahar-mahar, ini bagaimana singkat pendanaan partai politik supaya dia itu bisa menjalankan fungsi yang digambarkan tadi, Pak. Ya, jadi pertama saat sekarang memang masih ada dualisme. Di satu pihak menghendaki demokrasi berjalan secara transparan, akuntabel. Di lain pihak tiangnya demokrasi yaitu partai politik, negara absen untuk membiayai kegiatan partai politik. Nah, sebetulnya di beberapa negara, termasuk negara maju Australia, itu ada kontribusi terhadap partai politik dalam bentuk anggaran. Nah, saya melihat bahwa potensi anggaran ini bisa dijaga untuk partai politik, sehingga pembiayaan partai politik itu menjadi transparan dan akuntabel. Jadi bagi saya tidak masalah kalau partai politik memperoleh pendanaan publik melalui APBN, tetapi partai politik diwajibkan untuk mendisclose laporan keuangannya setiap 6 bulan, menerapkan governance secara baik. Ya. Daripada pembiayaan itu diselenggarakan secara di ruang yang abu-abu atau di ruang dalam tanda petik ruang gelap. Nah, ini yang kita harus jaga demokrasi kita ke depan agar demokrasinya betul-betul modern dan demokrasi yang maju. Ya. Pak Erlangga, Anda ini kan founder sebuah bisnis, lahir dari orang tua yang untuk ukuran Indonesia ini kan pasti level atas Pak Hartarto, sekian lama jadi menteri. Nah, Anda sudah jadi bisnis, AEI dikenal di kalangan bisnis, mengapa harus buang-buang waktu dan repot juga masuk politik, Pak? Kira-kira apa yang Anda kejar dalam hidup ini, Pak? Iya, tentu pertama hidup itu harus berkontribusi terhadap masyarakatnya. Dan salah satu yang ingin saya capai adalah kalau kita bisa berkontribusi lebih kepada masyarakat, kenapa tidak? Jadi sebagai cerita, mungkin orang tua saya kan dulu juga mengabdi kepada negara. Ya. Artinya saya tidak selesai dengan saya mengabdi kepada diri saya dan keluarga saya, tetapi juga ingin melanjutkan mengabdi kepada negara. Kalau untuk pribadi sudah cukup ya? Insya Allah. Nah, kalau ya saya punya kakek dari pihak ayah saya kan dulu jaksa di Solo. Jadi jaksa di Solo. Kemudian saya punya kakek dari ibu dulu salah satu yang mempelopori media, yaitu Koran Utusan Indonesia. Oh, jadi orang media juga kita yang keluarga, terbitnya tahun 32, Pak. Wah, sebelum merdeka ya? Tapi namanya Utusan Indonesia. Mantap, sudah di Itu Indonesia salah ya? satu redakturnya baik Pak Hoscokro Abinoto, Pak Muhammad Hatta, mantap, Pak Syahrir. Iya. Jadi mungkin ya ini suasana di keluarga bahwa kita tidak selesai hanya untuk diri sendiri. Betul. Tetapi sebaiknya ya mengabdi kepada masyarakat, Ya. mengabdi kepada bangsa Siapa dan negara. menjadi role model Anda dalam
meniti karir, mengembangkan bisnis Anda dan kemudian dalam berpolitik, Pak? Ya tentu kalau role model, saya melihat tentu orang tua menjadi salah satu role model, di mana dimanapun kita berupaya, yang satu yang harus dijaga adalah nama baik. Jadi mungkin nama baik adalah aset yang bisa kita leverage. Intangible asset. Intangible asset, baik di bisnis maupun di politik. Iya. Karena Nama baik. kalau kepercayaan bisa, maka dukungan sumber daya itu akan menjadi maksimal. Jadi walaupun kaya raya itu nama tidak baik, itu kurang ya, kurang afdol ya. Iya, kurang afdol. Kurang afdol. Kemudian itu apa yang ingin diwariskan, jadi legacy dalam hidup Anda? Ya tentu legacy kepada anak-anak itu penting. Ya. Ya, anak-anak saya tentu kita ingin meninggalkan selain nama baik kepada anak-anak saya juga, ya kalau kepada institusi ke depan, ya tentu yang saya ingin dorong adalah legacy di governance, Pak. Karena kebetulan saya di pasar modal juga aktif di IICD, Pak. I see ya. Yang setiap tahun kita bersama memberikan Ya. award. Nah sekarang kita lagi mau extend, Pak. Kita mau tingkatkan lagi ke public governance, Pak. Mantap. Di mana public governance itu role modelnya di Filipina Ya. untuk kabupaten dan kota. Ya. Nah bahkan di pasar modal kita sudah dorong lagi sustainable Ya. development. Ya. Nah untuk partai politik tentu sustainable party, Pak. Mantap. Sehingga parti berkelanjutan, kita mencetak sumber daya Partai manusia. berkelanjutan memberi kontribusi full kepada masyarakat. Match dengan tadi filosofi Pak Erlangga agar memberi kontribusi kepada orang lainnya. Ya. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Erlangga Hartarto, founders dan preskom PT Fajar Surya Wisesa Tbk, yang juga Ketua DPP Partai Golkar bidang industri dan perdagangan. Beberapa catatan usaha untuk membawa nilai-nilai yang diperolehnya dalam bisnis, yaitu governance, ke politik, ke partai politik. Ya, ingin membawa Golkar, partai yang digelutinya dan ingin dipimpinnya, agar partai ini betul-betul membawa aspirasi dan bisa mendorong partisipasi publik. Golkar bisa menjadi institusi yang kuat, sehingga bisa membawa aspirasi dan juga partai yang menjadi lembaga pendidikan politik bagi kader-kader muda, dan partai yang ikut berkontribusi dalam mewujudkan kebijakan publik yang baik. Kita jumpa lagi dalam Sia Talks berikutnya.